Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kembali lagi kita bahas tentang hantu nih. Waduh, hantu-hantu di Pulau Jawa ya. Jadi seperti saya pernah katakan bahwasanya hantu di Pulau Jawa itu beragam ya. Dan saya belum pernah jelasin ini sebenarnya sama teman-teman ya, karena ini saya akan jelaskan sedikit lah. Kali ini kita akan ngebahas tentang dua jenis hantu Jawa yang terkenal di Pulau Jawa. Mungkin di sesepuh Jawa yang tahu, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin udah nggak tahu hantu jenis ini. Ada dua jenis, namanya jin bekasakan dan jin keblek. Bukan geblek ya, tapi keblek ya, pakai K, keblek ya. Pertama-tama kita bahas dulu jin bekasakan. Bekasakan itu adalah jin yang amat kasar dan tidak sopan. Biasanya mereka menempati hutan belantara yang banyak di pepohonan besar. Wujudnya sangat besar dan sangat menakutkan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah sering ke gunung, ke hutan gitu ya, misalkan melihat sosok-sosok yang besar, tinggi besar, hitam seperti itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya bekasakan. Kalau misalkan kita di di ilmu hikmah kan kita ada mengenal ada Banu Komakim, ada Banu Nu'man, Banu apa gitu ya. Nah, kalau ini kita akan di bahasa Jawa dikenal itu jenis jin dan namakan jin bekasakan. Biasanya mereka itu sama manusia itu tidak sopan, jadi bentak-bentak, ngomongnya kasar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suka lihat ada penelusuran, ada yang kerasukan, ada yang mediumisasi, dan tempatnya itu di hutan atau di gunung, itu biasanya kalau orang Jawa katakan itu adalah jin bekasakan namanya. Jadi sudah tahu ya, itu nama jin bekasakan. Dia tinggal di hutan belantara atau di pepohonan besar, dan dia wujudnya sangat besar tinggi biasanya, dan wajahnya menakutkan. Lalu berikutnya adalah ini yang paling sering mungkin teman-teman rasakan di rumah, yakni adalah setan keblek atau jin keblek. Nah, jin keblek ini adalah jin yang sering berada di dapur. Dia kalau sore suka bersuara gitu kan, seperti ada kelentang, atau misalkan ada suara masak lah, ada suara air lah, minum air, atau suara dispenser kita nyala kayak gitu ya. Nah, ini adalah ulahnya jin keblek namanya. Nah, wujudnya itu seperti ayam jago, dan jin ini biasanya suka menakut-nakuti anak kecil, balita, anak-anak umur masih belum balik ya, masih umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Nah, biasanya suka menakut-nakuti anak-anak kecil seperti ini. Dan kadang-kadang dia suka menemani seorang juru masak atau ya ibu-ibu yang di rumah yang suka masak ya, itu biasanya mereka yang suka menemani orang-orang yang suka di dapur, yang kerjaan di dapur lah gitu. Dan godaan keblek ini biasanya terletak pada suara. Biasanya dia tidak akan menampakkan diri, tetapi dia lebih ke arah suara. Dan biasanya pada malam hari kadang-kadang bersuara hingga membuat penghuni rumah merinding. Dan jin keblek sebenarnya semi jinak, dan dia dapat membantu tuan rumah apabila dipelihara dengan baik-baik. Namun jika dia disia-siakan akan berbahaya gitu. Jadi pada intinya sebenarnya penulis ini mau menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus bisa hidup berdampingan, dan kita saling menghormati satu sama lain, dan kita bersahabat juga dengan mereka walaupun mereka dari golongan jin. Ya tetap mereka ada hamba Allah juga, mereka ciptaan Allah juga. Jadi bukan berarti kita harus membenci mereka dan memusuhi mereka, tidak, tetapi kita kita
anggap mereka teman, kita baikin aja gitu ya. Kita tidak boleh mencela mereka juga hamba Allah, sama kita juga hamba Allah juga, kita sama-sama ciptaan Allah juga, dan bahkan mereka tuh sebenarnya lebih senior dari kita gitu. Jadi pada intinya kita hiduplah berdampingan baik-baik lah sama mereka gitu ya. Dan mereka, kalau kita menghargai mereka, mereka pun juga akan menghargai kita gitu. Nah, hantu keblak itu biasanya menjaga pada sebuah dingkel, yaitu bagian tungku atau luang. Jika ada orang masa menggunakan kayu bakar, waktu dulu orang-orang menggunakan kayu bakar atau keblak, akan menjaga, si keblak itu akan menjaga api. Karena itu orang yang memasak dilarang menyembur api. Hal ini akan berbahaya bagi keselamatan seseorang. Jin keblak juga kurang berkenan jika ada orang gegeni atau dekat dengan api, membelakangi dingkel. Dan hantu keblak biasanya bisa mengganggu orang yang gegeni tersebut akan dijilat api atau terbakar. Jadi pada intinya dia kurang suka kalau misalkan kita menyembul api ya, memasak itu tuh terlalu menyembul api gitu. Dan ya kalau secara logika ya memang membahayakan sih buat kita gitu ya, kalau secara logika ya. Tapi ini dari pemahaman demit orang Jawa kuno seperti itu gitu. Ya kita hargai saja, dan kita ini sebagai pembelajaran saja gitu ya. Jadi pada intinya sih sebenarnya untuk dua jenis jin ini, yang paling utama yang mau saya bahas itu adalah si keblak ini, ya, jin dari golongan keblak ini. Jin golongan keblak ini pada intinya kita tidak perlulah kita ributin atau kita musuhi atau kita gimana, pokoknya tidak berlaku tidak sopan dengan dia. Pada intinya kita sopan saja dengan dia, kita baikin, insya Allah dia juga akan baik dan hormati kita. Dan juga bekasakan ini kalau memang bisa dihindari, karena ya sebisa mungkin ya buat apalah juga kita tengah-tengah malam ke hutan ya, atau ke gunung ya, cuman kalau emang bisa kita hindari gitu, karena bekasakan ini biasanya lebih agresif ya dibandingkan jin yang lain gitu. Oke, sampai di sini dulu kita bahas untuk khusus dua jin ini ya. Ini adalah jin bekasakan dan jin keblak. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas jin-jin yang lain tentang jin-jin pulau di tanah Jawa. Masih banyak lagi kita harus bahas gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka, nanti kita akan lanjut untuk konten-konten seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, dan share, terus komen ya sebanyak-banyaknya, dan dukung channel kita ini agar semakin semangat lagi buat bikin kontennya. Oke, sampai di sini dulu. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol, dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.